Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Habibi Lubis dengan NPM 050 dan dosen pembimbing saya yaitu Bu Nindya Saraswati SEMBA. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 saya dengan penelitian berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Konsumtif dan Gaya Hidup Hedonisme terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada mahasiswa generasi Z di Kota Bandung. Baik, untuk yang landasan teorinya di sini saya mengambil dari Theory of Planned Behavior, yaitu yang mengembangkan teori ini adalah Ajzen pada tahun 1991, yang mana teori ini kontrol buat kontrol keyakinan dan persepsi kekuatan adalah dua faktor yang mempengaruhi persepsi konten, merupakan keyakinan peluang yang bisa digunakan dari pengalaman atau informasi lain untuk mendukung atau menghalangi tindakan atau perilaku. Selanjutnya yaitu Theory of Planned Behavior ini juga perilaku terencana menyebutkan faktor penting yang mempengaruhi kepribadian individu dalam berperilaku, yaitu persepsi. Semakin persepsinya individu tentang kontrol atas perilaku sendiri, semakin kuat kemampuan seseorang. Lakunya terdapat 4 faktor yang penentu dari niatnya. Yang pertama adalah faktor background, latar belakang mereka, bagaimana mereka bisa berperilaku tersebut berpengaruh besar terhadap background mereka, dan attitude toward the behavior atau enggak sikap dalam mengontrol perilaku mereka. Dan yang ketiga adalah subjective norma subjektif. Dan keempat adalah behavioral control, persepsi kontrol perilaku. Nah, selanjutnya adalah definisi perilaku manajemen keuangan. Dari menurut Purwidianti dan Mujianti 2016, perilaku manajemen keuangan adalah kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan keuangan pribadi. Dan yang menurut dari Putri dan Lestari 2019 menyebutkan bahwa adalah aktivitas memenuhi kebutuhan melalui pengelolaan sumber daya keuangan. Juga mereka saling mendukung dalam teori tersebut, dan faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan yaitu menurut Argiono dan Damanaik 2016 beberapa faktor mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan diputi. Pertama adalah pengetahuan keuangan. Kekurangan bisa berpengaruh atau menyebabkan individu sulit untuk mengatur keuangan mereka. Dan yang kedua adalah pengalaman keuangan mereka. Pengalaman keuangan mencakup peristiwa panjang dan baru-baru ini yang mempengaruhi manajemen, dan yang dimaksud pengalaman mereka bagaimana cara mengaturnya, serta pengalaman ini kita dapat mengetahui manajemen keuangan, cara mengontrol, serta literasinya. Dan yang ketiga adalah sikap keuangan. Sikap keuangan adalah pandangan individu terhadap aspek ekonomi dan uang. Hal ini juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup. Itu bagaimana cara mereka mengerti aspek-aspek ekonomi apa saja untuk dilakukan, seperti pengeluarannya bagaimana, apakah dibutuhkan atau tidak. Dan yang keempat adalah pendidikan formal yang baik membantu individu memahami dan menerapkan prinsip manajemen keuangan. Baik, selanjutnya adalah definisi literasi keuangan. Menurut Lusardi dan Mircel, literasi keuangan adalah gabungan pemahaman dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan baik demi kesejahteraan. Dan menurut Ningtyas, menyebut kemampuan manajemen keuangan sebagai manajemen keuangan sebagai literasi keuangan, cakup pengetahuan dan kemampuan evaluasi informasi untuk pengambilan keputusan tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yaitu kemampuan dan pengetahuan keuangan setiap individu pasti berbeda-beda, dan beberapa faktor yang mempengaruhi keuangan literasi keuangan yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan mereka yang mendapat. Dan definisi gaya hidup hedonisme menurut Pandu dan Yuniarito,
Gaya hidup hedonisme menjadikan kesenangan sebagai tujuan hidup. Gaya hidup ini melibatkan aktivitas cari kesenangan, mencari kesenangan, dan menurut Nazir dan Ingrianti menambahkan bahwa hidup hedonisme mencakup pengeluaran untuk barang tidak perlu dan keinginan yang sangat tinggi. Dan menurut Kanserina menyatakan individu dengan gaya hidup tepat dapat mengelola keuangan dengan baik. Indikator gaya hidup hedonisme adalah konsumtif, kepuasan, dan emosional individu tersebut. Dan faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonisme yaitu ada dua. Yang pertama adalah dari internal dan yang kedua adalah eksternal. Dari internal bisa mencakup dari sikap, pengalaman, dan pengamatan setiap individu. Dan yang ketiga kepribadian masing-masing. Dan keempat motif pengeluaran keuangannya. Lima adalah persepsi untuk cara pengelolaan keuangan. Atau enggak persepsi gaya hidup mereka. Dan yang eksternal yang sering terjadi ya, yang terutama adalah kelompok refleksi. Atau enggak bisa dibilang kelompok-kelompok orang yang bisa mempengaruhi kita dari orang lain. Dan yang kedua adalah keluarga. Keluarga menjadi faktor yang sangat besar untuk menjadi gaya hidup hedonisme yang bagaimana maksudnya bisa karena dimanjakan maka dia akan menjadi orang yang paling hedonisme gara-gara sering dimanjakan tersebut. Dan yang ketiga adalah kelas sosial, karena kita memiliki kelas sosial di Indonesia ini paling bertingkatan, memiliki tingkatnya, maka bisa hidup hedonisme dapat mencakup untuk jadi lebih tinggi. Hal tersebut menjadi banyak orang menjadi hedonisme tanpa mengerti cara pengelolaan keuangan tersebut. Dan yang keempat adalah kebudayaan. Seperti di Indonesia memiliki banyak budaya yang ada di pulau-pulau ini atau di negara ini yang sangat beragam dapat mempengaruhi hal tersebut juga, tetapi juga bagaimana setiap budaya tersebut mengelola keuangan agar tidak menjadi tidak kekurangan hal tersebut. Dan yang selanjutnya adalah definisi sikap konsumtif mereka. Perilaku konsumtif adalah tindakan menggunakan produk tanpa tuntas, membeli barang-barang karena hadiah atau karena orang lain menggunakannya. Ini mencakup tindakan tidak rasional atau materialistis dan keinginan memiliki barang mewah. Konsumen sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam perilaku ini. Dan faktor yang mempengaruhi sikap konsumtif juga ada dua. Dari sikap konsumtif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sosial budaya dan psikologis. Dan sosial budaya di sini budaya adalah hasil kreativitas manusia yang diwariskan antar setiap generasi. Psikologis pengalaman belajar adalah perubahan perilaku dan untuk pengetahuan sikap dan keterampilan mereka. Kepribadian ini juga menentukan perilaku setiap individu masing. Dan sekian dari saya Ahmad Lubis. Mohon maaf jika ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.